Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi ya bersama saya Mas Aman Rozak yang telah beberapa waktu belum mengupload video lagi, belum nge-share konten lagi karena ada sedikit kesibukan ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi kebaikan yang ada dalam diri kita semua. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, kali ini saya akan men-sharingkan sebuah kisah seorang sahabat yang kisah ini sebenarnya sangat masyhur sekali, dan saya juga pertama kali mendapatkan kisah ini dari guru saya ya, guru ngaji saya dulu. Kisah tentang seorang sahabat Nabi yang meninggalkan sholat berjamaah karena satu hal. Itu kisahnya. Jadi ada seorang sahabat namanya Sya'ban radhiyallahu anhu. Jadi Sya'ban ini setiap beliau melakukan sholat berjamaah, itu beliau kan selalu rajin melaksanakan sholat berjamaah di masjid Nabawi pada saat itu. Nah, beliau itu ketika masuk ke dalam masjid itu beliau selalu duduk di tempat yang pojok, Alasannya adalah karena beliau tidak mau mengganggu orang lain dan juga tidak mau diganggu oleh orang lain. Selalu mojok, dan sahabat dan juga Rasulullah SAW pun mengerti, oh Sya'ban di pojok, oh Sya'ban tidak mau diganggu, zikirnya, amal-amalan lainnya tidak mau diganggu dan juga tidak mau mengganggu orang lain. Nah, suatu ketika di waktu subuh, sahabat Sya'ban radhiyallahu anhu ini belum hadir di masjid, padahal biasanya itu hadir sebelum subuh lah biasanya, kemungkinan 10 atau 15 menit sebelum subuh biasanya, atau bahkan lebih. Nah, pada suatu subuh itu Sya'ban radhiyallahu anhu itu belum kelihatan di masjid, padahal biasanya itu pasti selalu hadir sebelum subuh. Akhirnya Rasulullah pun menunggu sampai sholat subuh itu ditunggu, karena menunggu Sya'ban itu. Jadi sholat subuh itu sementara ditunda karena menunggu Sya'ban radhiyallahu anhu. Akhirnya karena khawatir terlalu siang, maka sholat subuh pun dilakukan. Lalu setelah sholat subuh, Rasulullah SAW bertanya pada para sahabat, di mana Sya'ban itu? Tidak ada sahabat yang mengetahui. Lalu beliau bertanya lagi, di mana rumah Sya'ban? Adakah yang tahu rumahnya Sya'ban? Lalu sahabat ada yang mengetahui rumah Sya'ban. Lalu diantarkan. Ternyata jarak dari Masjid Nabawi ke rumah Sya'ban radhiyallahu anhu adalah kurang lebih 3 jam perjalanan kaki. Jadi Masya Allah, dari pada subuh berangkat sampai di rumahnya itu waktu duha ya, mungkin kalau misalnya berangkat jam 6 atau setengah 6, sampai di sana ya setengah 7 sampai setengah 9 lah. Masya Allah. Berarti coba kita bayangkan, Sya'ban itu berangkat dari rumahnya, kalau misalnya sekarang subuh itu setengah 5, berarti berangkat dari rumah itu setengah 4, setengah 3, setengah 2 berarti. Masya Allah, setengah 2 berangkat dari rumah, atau mungkin jam 2 berangkat dari rumah gitu. Dan para Rasul dan para sahabat juga merasa tak heran karena jarak dari rumah ke masjid itu sangat jauh sekali. Itu aja jalan kaki. Sekarang kalau misalnya kita coba, kalau kita itulah pakai kendaraan lah, kalau 2 jam perjalanan itu dari Bandar Lampung sampai Probolinggo lah, tempat saya Probolinggo Lampung Timur, 2 jam perjalanan itu jauh banget. Kalau jalan kaki ya nggak sejauh itu, tapi kan jalan kaki ya lama, capek gitu, luar biasa. Akhirnya mengetoklah pintu rumah Sya'ban, Assalamualaikum gitu. Lalu dijawab oleh seorang wanita yang ternyata itu istrinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah bertanya, Aina Sya'ban? Di mana Sya'ban? Istrinya lalu menangis, Sya'ban telah meninggal dunia wahai Rasulullah.
Lalu para Rasulullah dan juga para sahabat mengucap kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu istrinya itu bertanya pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ada hal yang aneh yang kami keluarga ini dapati ketika Sya'ban sakaratul maut. Jadi beliau mengucapkan, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua beliau mengucapkan, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga mengucapkan, kenapa tidak semuanya? Itu sambil menatap ke atas rumah, ke atas atap, menatap ke langit. Itu pandangannya sangat tajam. Lalu Rasulullah SAW membacakan Quran surat Qaf ayat 22. Quran surat Qaf ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Yang artinya, sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah SWT, jadi pada saat Sya'ban radhiyallahu anhu ini sakaratul maut, itu beliau ditampakkan surga yang akan beliau masuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ditampakkan kembali, di flashbackkan kembali amal-amal yang telah beliau lakukan. Tadi beliau mengucapkan yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Itu maksudnya adalah beliau menyesal ketika sakaratul maut, kenapa rumahnya itu tidak jauh dari masjid. Coba kita bayangkan, rumahnya dari masjid saja kalau dalam perjalanan jalan kaki itu sampai 3 jam, dan beliau menyesal kenapa tidak lebih jauh jarak dari rumahnya itu ke masjid. Coba kalau misalnya lebih jauh, pasti surganya, pasti pahalanya itu akan lebih baik, akan lebih banyak yang beliau dapatkan. Jadi Masya Allah, kita aja, saya sendirilah, terkadang ketika akan sholat berjamaah di masjid saja kadang males gitu, padahal jarak dari rumah ke masjid cuma ya paling 4 rumah, 5 rumah kalau di kampung. Tapi Sya'ban radhiyallahu anhu ini Masya Allah, jarak dari rumahnya ke masjid saja 3 jam, tapi menyesal ketika sakaratul maut kenapa tidak lebih jauh gitu jarak rumahnya. Jadi begitu. Nah, itu yang pertama. Nah, adapun perkataan beliau yang kedua adalah kenapa bukan yang baru. Nah, jadi ketika suatu subuh Sya'ban ini pada saat itu musim dingin ya. Jadi Sya'ban ini ketika akan berangkat sholat subuh di masjid, beliau karena kedinginan kan, jadi beliau menggunakan 2 pakaian. Yang pertama adalah pakaian yang baru, jadi pakaian yang bagus lah, pakaian yang bagus atau pakaian yang baru. Yang kedua itu pakaian yang jelek, karena nanti kan kalau pakaian yang jelek itu kan biasanya terkena debu, jadi ketika akan sholat subuh itu bajunya dilepas lalu memakai pakaian yang baru. Nah, di tengah perjalanan Sya'ban radhiyallahu anhu ini bertemu dengan seorang tunawisma, seorang gelandangan lah, yang kedinginan, tidak memakai pakaian yang penuh gitu ya. Lalu akhirnya Sya'ban ini berikan pakaian yang ada di luar, jadi pakaian yang jelek, lalu diberikan kepada gelandangan tadi, sampai beliau juga menuntun gelandangan itu sampai sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Masya Allah. Nah, di akhir tadi beliau ketika sakaratul maut beliau mengucapkan kenapa bukan yang baru atau kenapa bukan yang bagus. Jadi beliau menyesal kenapa yang diberikan kepada gelandangan itu adalah pakaian yang di luar, pakaian yang jelek gitu. Coba kalau misalnya beliau itu memberikan pakaian yang bagus, pakaiannya atau pakaian yang baru di dalamnya itu, pasti beliau akan melihat pemandangan yang lebih indah, atau mungkin beliau diperlihatkan surga yang lebih indah daripada kebaikan yang ini karena memberikan pakaian yang jelek. Coba, Masya Allah ya, padahal itu juga termasuk sudah perbuatan yang baik, tapi beliau masih menyesal kenapa tidak powerful itu memberikannya kepada orang lain tuh. Jadi begitu, itu yang kedua. Nah, teriakan beliau yang ketiga adalah kenapa tidak semuanya. Nah,
Jadi pada saat itu ketika Sya'ban radhiyallahu anhu ini sedang sarapan ya, beliau itu ketika sarapan di depan rumah beliau itu ada seorang pengemis yang mengetuk pintu. Jadi ada seorang pengemis yang sudah 3 hari tidak makan. Akhirnya beliau pada saat itu sedang makan roti dan juga minum susu. Lalu kalau roti-roti orang Arab itu kan agak besar ya. Jadi beliau bagi 2 rotinya, sama susunya juga beliau bagi 2. Akhirnya beliau makan bersama roti dan juga susunya itu dibagi 2 sama pengemis tadi. Nah, ketika sakaratul maut, beliau menyesal kenapa tidak semuanya. Jadi alangkah indahnya kalau misalnya susu dan juga roti ini diberikan semuanya kepada pengemis, maka beliau akan melihat balasan yang lebih indah, pahala yang lebih banyak, surga yang lebih indah dibandingkan memberikan setengah roti dan juga susunya. Coba, Masya Allah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja baru 3 amal loh. Maksudnya baru 3 amal yang diperlihatkan olehnya. Mungkin itu juga menjadikan Allah akan ingin memberikan contoh ya kepada hambanya, bahwasanya amal yang mungkin sepele kita kerjakan, tetapi bisa jadi di hadapan Allah itu sangat besar sekali. Ya seperti itulah, seperti kalau memberikan roti sama susu setengah itu kan ya nggak terlalu berat kan. Kita menganggapnya mungkin alah enteng, mungkin kita enteng karena setiap hari kita kan makan itu. Atau kalau sekarang kita bagikan setengah nasi kita, nasi bungkus atau apa. Lalu pakaian ya, kita kalau misalnya ada program ini bakti sosial, itu kan biasanya memberikan ke panti asuhan atau anak yatim. Biasanya kan kita memberikan ini ya, baju yang bekas, biasanya baju yang sudah jelek biasanya. Coba kita ini berikan baju yang bagus, baju yang biasa kita senangi, baju yang kita sukai. Coba kita berikan kepada itu anak-anak yatim itu, atau panti asuhan, atau korban bencana. Bisa jadi dengan cara itu kita bisa meniru sahabat Sya'ban radhiyallahu anhu. Jadi begitu kan. Kalau misalnya kita memberikan sesuatu yang kita cintai, maka Allah akan membalas, insya Allah akan kebaikan yang lebih banyak. Jadi begitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, jadi itu sekelumit kisah ya dari seorang sahabat Sya'ban radhiyallahu anhu, bagaimana beliau itu tidak pernah absen dalam sholat berjamaah di masjid. Bahkan jarak dari rumah ke masjidnya itu jaraknya 3 jam. Dan kita saat ini sholat berjamaah di masjid saja males, padahal jaraknya cuma 1 kilo aja nggak ada mungkin dari masjid. Jadi cobalah kita jadikan sahabat Nabi itu sebagai acuan kita, jadikan sahabat Nabi itu sebagai teladan kita untuk semangat dalam beribadah. Seperti halnya Abdul bin Abi Umi Maktum, seorang sahabat yang buta, tidak bisa melihat, meminta uzur kepada Rasulullah SAW bahwasanya beliau ini buta, tidak ada yang menuntun, apakah boleh untuk tidak sholat berjamaah di masjid? Kata Rasulullah, boleh. Lalu ketika beliau berbalik badan, Rasul bertanya lagi, apakah engkau mendengar azan? Abdullah bin Abi Maktum menjawab, saya mendengar Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, berangkat gitu. Jadi sahabat yang buta saja, yang tidak ada yang mengantarkan saja, itu tetap Rasulullah SAW suruh berangkat ke masjid. Apalagi kita yang matanya sehat, yang tangannya sehat, yang kakinya sehat, bahkan sekarang sudah ada kendaraan motor atau juga mobil, sepeda. Jadi kurang apa lagi untuk bisa mengantarkan kita berangkat sholat berjamaah di masjid. Jadi begitu. Wallahu bisawab, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.